Hari ini tanggal 28 September 2021, hari Selasa. Kita melanjutkan pembahasan tentang Abhidhamma Sanggaha, bab ke-9 Kamathana, yaitu bab tentang pengembangan batin. Nah, di pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas sampai Supatipano, ya. Oke, kita sudah menjelaskan tentang Supatipano. Waktu itu belum selesai Supatipanonya ya, jadi baru satu bagian saja. Bante sudah menjelaskan tentang Sawaka. Ya. Kita ini sedang menjelaskan tentang Sanghanusati, ya, meditasi yang merenungkan kualitas Sangha. Ya. Jadi waktu meditasi ini objek kualitas Sangha, objeknya adalah kualitas-kualitas dari Sangha. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, Sangha di sini mengacu kepada Sawaka Sangha. Sawaka murid, Sangha adalah kelompok ya. Jadi di mana orang-orang memiliki sila yang sama, memiliki pandangan yang sama, latihan yang sama, itu disebut sebagai kelompok ya atau komunitas. Nah, kelompok ini di dalam Pali disebut sebagai Sangha. Jadi Sangha di sini mengacu kepada tidak hanya biku, bikuni, samanera, samaneri, tapi juga murid-murid Buddha ya yang memiliki latihan yang sama, pandangan yang sama. Tapi ya di sini juga semua kualitas Sangha ini dijelaskan bahwa mengacu hanya ya ke Arya Sangha, yaitu mereka yang sudah mencapai tingkat-tingkat kesucian. Ya. Nah, tapi ada juga yang berpandangan bahwa seorang bhikkhu yang menjalankan sesuai ajaran Buddha, ya, melatih sila, berusaha mencapai nibbana. Nah, meskipun belum mencapai tingkat kesucian, juga bisa dimasukkan ke dalam sangga ini, ya. Nah, jadi kemarin sudah jelaskan sampai Sawaka Sangha, ya. Nah, tapi kita belum menyentuh tentang Patipano, Patipana, ya. Jadi kan kualitas Sangha ya, sekedar untuk mengingatkan kembali, berarti Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho, ya, Bhagavato dari Bhagawa, ya. Kemudian Sawaka Sangha kita sudah bahas ya, tapi ada Supatipano, Ujupatipano, Nyaya Patipano, Samici Patipano ya. Nah, belakangnya semua sama, Patipano, Patipano, Patipano ya. Nah, Patipano itu apa ya? Patipano ini sebetulnya latihan ya. Makanya Supatipano dari kata Suthu. Patipano ya, Patipano adalah seorang yang berlatih. Suthu adalah dengan baik ya. Suthu Patipano. Jadi orang yang berlatih dengan baik ya. Jadi kalau diterjemahkan murid Sang Bhagawa, murid dari Sang Bhagawa ya, atau murid Sangha Sang Bhagawa itu adalah orang-orang yang berlatih dengan baik. Nah, tapi karena di sini akhirannya O itu mengacu kepada satu orang ya, tunggal. Jadi murid atau murid Sangha dari Sang Bhagawa adalah orang yang berlatih dengan baik atau berlatih dengan baik. Nah, jadi Patipano ini sebetulnya artinya latihan ya. Nah, tapi di Wisuddhimagga dijelaskan latihan ini maksudnya apa ya. Nah, tidak semua latihan disebut sebagai Patipano di sini ya. Jadi Wisuddhimagga menjelaskan dengan lebih detail lagi. Yang pertama sama Patipadang ya. Patipadang itu mengacu kepada latihannya. Patipano mengacu kepada orangnya ya. Jadi latihan yang sama. Sama itu apa? Benar. Nah, di sini katanya mengacu kepada Arya Magga, ya, jalan mulia berunsur 8 itu adalah latihan yang benar.
Ya, makanya sama diti, sama sangkapo, sama waca, sama kamanto dan lain sebagainya itu diterjemahkan sebagai pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar dan sebagainya ya. Jadi memang artinya adalah sama itu adalah benar. Benar dan pasti katanya ya. Nah, makanya Arya Maga itu adalah latihan yang benar sama Patipadang. Nah, yang kedua, Patipano ini mengacu kepada Aniwati. Ya, Aniwati, Patipadang, latihan. Aniwati. Sebetulnya Aniwati itu dari kata yang maksudnya tidak muter balik. Ya, tidak muter balik. Jadi makanya terjemahannya jadi latihan benar yang dapat menyingkirkan. Ini bukan terjemahannya tapi penjelasannya ya. Latihan benar yang dapat menyingkirkan dan mencabut secara tuntas belenggu-belenggu. Nah, ini outcome-nya atau hasilnya, akibatnya karena sudah mencabut secara tuntas belenggu ya atau kotoran batin. Jadi dia tidak kembali lagi. Yang namanya kalau tuntas itu ya nggak tumbuh lagi ya. Nah, jadi dia juga setelah mencabut secara tuntas, dia nggak kembali lagi kondisi batinnya seperti sebelum mencabut. Itu maksudnya aniwati, ya, tidak muter balik. Ya. Oke, yang ketiga anuloma. Ya, anuloma ya sebagaimana kita tahu ya, mungkin teman-teman yang sudah belajar Paticca Samuppada ya. Ada 5 metode yang diajarkan di dalam Tipitaka. Anuloma artinya maju. Ya. Awija pacaya sangkara, sangkara pacaya winyanang, dan lain sebagainya. Ya. Jadi urutan maju itu namanya anuloma. Jadi latihan yang maju, maksudnya urutannya maju, selalu maju. Ya. Nah, penjelasannya adalah latihan benar yang pasti selaras dengan nibbana yang telah direalisasi. Nah, maksudnya apa? Misalnya ya, Arya Sangga yang pertama adalah Sotapanna. Sotapanna kalau sudah mencapai nibbana, dia akan maju terus. Ya, nggak mungkin dia mundur lagi. Dijelaskan pasti dia akan mencapai nibbana akhir. Ya, maksimum 7 kali kembali ke alam indera. Ya. Nah, jadi Bante kasih perumpamaan misalnya ya, ada dua aliran sungai ya. Jadi bentuknya seperti Y gitu ya. Nah, dari atas sama dari bawah. Berarti datangnya airnya dari sana ya, dari sebelah sini. Kemudian nanti kalau ketemu dua arah begini, dia pastikan mengalir ke dua arah ya. Nah, tapi orang yang belum mencapai kesucian ya, itu harus berenang melawan arus. Ya, karena arusnya dari sana ya. Pertama dia harus melawan arus ya. Tapi waktu dia sudah sampai dibelokkan ya menuju ke aliran yang sebelah sini ya, dia ngikut arus ya. Jadi awalnya ya bagi mereka yang belum mencapai tingkat kesucian harus berusaha agak kuat ya, harus berusaha kuat. Nah, jadi melawan memangnya melawan arus. Arus ini siapa? Kebanyakan orang kan tidak berlatih ya. Jadi hanya mengikuti impuls ya, keinginan, kesenangan indera, keinginan kotoran batin. Nah, jadi mereka yang disebut sebagai yoga wacara ya, orang yang berusaha ya untuk mencapai nibbana itu akan berusaha melawan arus ya, tidak mengikuti kekotoran batin ya. Jadi menjalankan sila, samadhi, panya ya, melakukan pengendalian diri dan mengembangkan kualitas-kualitas batin itu seperti melawan arus. Nah, tapi waktu dia sudah sampai ke titik ini ya. Nah, ini disebut perumpamaan saja ini ya. Ini adalah Sotapati Maga. Jadi dia merealisasi Sotapanna. Nah, waktu dia merealisasi Sotapanna, dia masuk ke aliran sini. Nah, waktu sudah masuk aliran sini, dia tidak berusaha mengayuhkan tangannya pun ya, dia akan ngikut arus. Nah, ujung-ujungnya nanti akan sampai ke samudra, misalnya gitu ya. Nah, jadi
dengan hanya berdiam diri saja dia akan terdorong oleh arus, apalagi kalau dia berusaha ya mengayuhkan tangannya akan makin cepat ya mencapai akhir dari samsara. Nah, itu sebabnya ya jalan ini katanya anuloma, latihan ini anuloma, ya maju terus ya. Bagi mereka yang sudah merealisasi Arya ya. Jadi wajib nggak atau pantas nggak diperjuangkan ya dari awal, dari nol ya. Jadi pantas diperjuangkan. Tapi kalau sudah sampai ke save point ya atau checkpoint pertama ya itu sudah mengalir ya secara alami tidak akan meninggalkan sila samadhipanyanya ya. Jadi itu anuloma patipadang pasti selaras dengan nibbana yang telah direalisasi ya. Pelan-pelan dia akan terdorong menuju nibbana. Yang keempat, apacanika. Apacanika patipadang. Ya, latihan ya apacanika dari pati ya, asal katanya adalah pati. Pati itu ya imbuhan atau awalan yang seringkali artinya adalah berlawanan ya. Jadi apacanika adalah tidak berlawanan ya. Latihan benar yang tidak berlawanan atau selaras dengan nibbana yang telah direalisasi ya. Nah ini sama aja dengan nomor 3 ya, hanya mungkin dengan sinonim ya, tidak berlawanan. Yang kelima, Dhammanudhamma patipadang. Ya, latihan benar yang merupakan latihan bertahap yang mengarah pada nibbana yang telah direalisasi. Ya. Jadi latihan bertahap seperti yang sudah banyak kita ketahui ya, sila, samadhi, panya ya kalau dari sudut pandang tisosika ya, 3 sika. Tapi kalau dari sudut pandang pandangan terang ya, nyana, wipasana nyana ya. Jadi itu memang latihan bertahap dari sila wisudi, cita wisudi ya, ada 7 wisudi dan sebagainya. Nah, ini adalah memang latihan bertahap yang tidak bisa kalau tanpa fondasi yang kuat ya. Nah, itu adalah latihan yang benar ya. Nah, bagi yang mereka latihan benar atau latihan benar yang bertahap seperti ini ya, bahkan meskipun belum ke tahap berikutnya dengan hanya punya sila, samadhi, panya ya. Nah, ini adalah orang-orang yang pantas mendapat ya penghormatan. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat ya sama Patipadang dan Aniwati Patipadang yang nomor 1 sama nomor 2 ini sebetulnya mengacu kepada uju Patipano ya. Jadi latihan yang lurus, uju itu adalah lurus ya atau satu arah. Nah, kemudian Anuloma dan Apacanika nomor 3 dan nomor 4 itu mengacu kepada emfasisnya ya atau penekanannya itu nibbana ya. Nibbana. Jadi nyaya patipano, dia sinonim ya. Nah, nyaya di sini mengacu kepada nibbana ya. Nyaya. Jadi oleh sebab itu nomor 3 dan nomor 4 sebetulnya lebih dekat ke nyaya patipano. Yang kelima, dhammanudhamma patipada ya. Lebih ke pantas mendapatkan penghormatan karena melakukan latihan bertahap seperti ini. Oleh sebab itu dia mengacu kepada samici, samici patipano. Ya, samici itu adalah keramah tamahan, penghormatan dan sebagainya. Nah, jadi patipano sendiri itu mengacu kepada 3 latihan yang lain. Ya, uju patipano, nyaya patipano, samici patipano. Ya. Nah, jadi patipano di sini adalah latihan, tapi latihan yang mana? Latihan yang benar, latihan yang mencabut secara tuntas, tidak kembali lagi, menuju ke satu arah, ya pasti ya ke nibbana, kemudian tidak berlawanan dengan nibbana, kemudian latihan yang bertahap. Nah, seorang Arya, ya Arya Sangga itu sudah melatih cara yang demikian. Nah, makanya berlatih dengan baik. Nah, oke, kita masuk ke Supatipano sekarang. Ini baru Patipano ya. Kita masuk ke Supatipano.
Nah, supatipano dijelaskan ada karena dua hal dia disebut berlatih dengan baik. Yang pertama, karena mampu berlatih sesuai yang diajarkan Dhamma Winaya, yang diajarkan dalam Dhamma Winaya yang telah dibabarkan dengan baik oleh Bhagawa. Ya. Jadi Dhamma Winaya itu mengacu kepada ajaran Buddha. Ya. Dhamma itu mengacu kepada semua ajaran Buddha, ya, filosofinya. Ya. Misalnya seperti sila, samadhi, ya, panya. Lebih ke ajaran, ya. Nah, winaya itu adalah disiplinnya, ya, cara hidupnya. Nah, ini jadi kalau di wihara harus seperti apa. Nah, ini perihal biku, ya, monastik, dhamma winaya. Jadi ini adalah ajaran dan disiplin. Kalau sering diterjemahkan demikian, ya. Dhamma itu ajaran, winaya adalah disiplin. Nah, Dhamma Winaya yang diajarkan oleh Buddha dengan baik itu dilatih. Ya. Nah, karena mampu berlatih sesuai yang diajarkan dalam Dhamma Winaya, yang mana adalah ajaran Buddha, nah mereka itu namanya berlatih dengan baik. Nah, jadi kalau kita mampu berlatih sesuai Dhamma Winaya, ya, kita masuk kategori supatipano. Ya. Apalagi kalau sudah mencapai tingkat Arya. Ya. Nah, yang kedua, karena mampu berlatih latihan yang tidak salah, yang tidak mundur, tidak bercabang, yang lurus. Ya, apanaka. Ya, apanaka itu maksudnya adalah tidak bercabang, yang lurus, tidak salah, tidak mundur. Ya. Nah, itu adalah apanaka. Jadi kalau seorang Arya, ya, latihannya pasti tidak akan salah lagi. Ya. Karena apa? Waktu dia berlatih wipasana, meskipun ya misalnya seorang satapana, dia masih harus berlatih, ya, masih melanjutkan latihannya, ya, belum selesai tugasnya. Jadi dia juga masih berlatih sila, samadhi, panya, ya. Nah, tapi silanya dijelaskan, ya, kalau untuk umat awam 5 sila itu nggak mungkin lagi dia langgar, ya. Bahkan misalnya kalau ditaruh nih pistol, ya, di kepalanya. Kamu berbohong. Kalau nggak berbohong, saya akan tembak. Nah, kalau misalnya kamu bunuh itu, ya, ayam. Kalau nggak bunuh, saya tembak. Ya. Nah, waktu diancam seperti itu pun dia tidak akan melanggar, ya, melanggar silanya. Dia lebih baik mati. Ya. Nah, itu adalah ciri-ciri, ya, salah satu ciri-ciri Arya, ya, itu hanya satapana saja, ya. Nah, apalagi arahat, ya. Jadi dia tidak mungkin lagi salah. Jadi silanya itu tidak mungkin lagi bolong, ya, untuk umat awam yang sudah mencapai Arya, ya. Nah, 5 sila itu tidak mungkin bolong. Nah, kalau biku, ya, biku punya patimokkha sila, ya. Terus banyak sila lainnya yang kadang tidak punya niat pun bisa terlanggar. Nah, peraturan-peraturan yang seperti itu, yang halus-halus seperti itu, ya, kadang, ya, dia mungkin belum tahu, ya. Nah, karena Sotapanna, tidak semua Sotapanna adalah bahusuta, ya, banyak belajar. Jadi misalnya kalau belum banyak belajar, jadi ada peraturan-peraturan kecil mungkin dia belum tahu, ya. Nah, jadi peraturan seperti itu masih bisa terlanggar. Tapi kalau dia sudah tahu ini adalah peraturan, ya, ini adalah pelanggaran, dia tidak mungkin lagi melanggar dengan sengaja, ya. Nah, oleh sebab itu ini adalah ciri dari Arya, ya, latihannya tidak salah, tidak mundur, tidak bercabang. Jadi pasti, ya. Nah, kalau dari segi samadhi, ya, untuk Arya memang samadhinya belum sempurna, ya, untuk Sotapanna, ya, misalnya Buddha bilang yang di pertemuan sebelumnya, ya, Bante sudah jelaskan. Yang samadhinya sempurna itu siapa? Anagami, ya, mulai dari anagami baru Buddha bilang samadhinya sempurna, ya. Nah, terus kalau arahat baru sila, samadhi, panya sempurna, ya. Nah, tapi bahkan arahat pun, ya,
bisa melanggar peraturan yang tidak ada niat pun bisa terlanggar. Ya, nah contohnya ya ada satu pelanggaran cukup berat ya sebetulnya, sanggadisesa ya peraturan biku. Sanggadisesa yang kelima itu adalah perihal nyomblangin ya, nyomblangin itu artinya apa ya, memadankan ya. Ya, jadi dia menjodohkan ya, menjodohkan. Nah, antara laki dan perempuan menjodohkan. Jadi kasusnya adalah waktu itu adalah seorang arahat. Nah, dia punya orang tua. Nah, dia tidak tahu orang tuanya itu ternyata sudah cerai. Ya. Nah, jadi sebagai anak dia baikin lagi, ya, diakurin lagi. Ternyata sudah cerai, ya. Akhirnya setelah diakurin lagi, mereka mau bersatu lagi, ya, menikah lagi. Jadi waktu itu meskipun ya niatnya baik, tapi karena dia tidak tahu status, ya, waktu itu mereka sudah bukanlah suami istri, jadi dia tetap kena pelanggaran sanggadisesa. Ya. Nah ini hanyalah satu-satunya sanggadisesa yang bisa bahkan dilanggar oleh seorang arahat. Ya. Nah oleh sebab itu ada peraturan seperti itu ya. Jadi arahat pun bisa melanggar peraturan-peraturan tertentu ya, tapi tidak dengan sengaja dilanggar. Nah, jadi Supatipanno ya karena mampu berlatih sesuai Dhamma Winaya, kemudian mampu berlatih latihan yang tidak mundur. Oke, sebelumnya juga lupa ya. Jadi dari segi samadhi ya, untuk seorang Sotapanna, samadhinya biasanya mungkin tidak sempurna ya, tapi biasanya tidak mundur. Ya, jadi misalnya kalau jhana ya, jadi kalaupun naik turun ya, dia bisa mempertahankan jananya ya. Bisa lebih mudah masuk jana daripada orang yang sama sekali belum mencapai tingkat kesucian ya. Nah, kemudian waktu vipassana. Vipassananya juga bisa menurun ya, nyana, vipassana nyananya juga bisa menurun ya. Bisa turun sampai udayabaya ya. Udayabaya nyana adalah vipassana nyana yang keempat. Nah, itu kan di momen Udayabaya ya, nanti kita jelaskan lagi lebih detail ya tentang apa itu Udayabaya dan lain sebagainya. Nah, nanti akan muncul namanya Vipassana Upakilesa ya, 10 hambatan ya. Upakilesa ini lebih ke kotoran ya, kotoran yang mengganggu pemahaman wipassananya ya, wipassananya itu terganggu kalau dia ya terhambat oleh 10 upakilesa ini. Nah, tapi untuk seorang Sotapanna atau seorang Arya ya, upakilesa ini nggak mungkin lagi muncul ya. Jadi dari acuan ini kita paham bahwa Sotapanna nggak mungkin ya berpikiran bahwa dia sudah sakadagami, anagami atau arahat ya. Dia tahu kedudukan dia ya. Sotapanna ya Sotapanna saja ya. Dia nggak akan salah kira ya, atau di dalam Pali disebut sebagai adhimana, salah pikir ya, menganggap diri tinggi gitu ya. Nah, jadi kalau Sotapanna dia tahu ya belum arahat. Nah, belum sakadagami, belum anagami gitu ya. Nah, jadi upakilesa ini nggak bisa muncul lagi di Arya. Nah, waktu kalau dia misalnya tidak berlatih secara intensif, vipassana nyananya bisa drop sampai ke udayabaya nyana. Tapi nggak drop sampai ke sila wisudi, cita wisudi, tidak drop sampai ke paticca samuppada ya, karena pemahamannya tentang paticca samuppada sudah kokoh. Nah, terus dia hanya perlu memperluas lagi ya pemahamannya tentang sebab akibat dan anicca dukkha anatta. Nah, jadi dia drop pun paling sampai ke udayabaya saja ya. Tapi kalau dia masih terus berlatih ya, vipassana nyananya tidak akan melihat kemunculan, tapi hanya melihat kelenyapannya saja. Jadi dia selalu memulai meditasinya dari Bhanga nyana ya, yaitu vipassana nyana yang ke-5. Nah, itu dari segi
yang tidak mundur, itu maksudnya ya, tidak mundur. Oke. Nah, jadi Supatipano. Bante kasih contoh misalnya Bante Sariputta ya. Waktu itu tentunya beliau sudah arahat ya waktu itu. Jadi Buddha menurunkan peraturan bahwa seorang biku ya tidak boleh menerima dana makan yang dibagikan secara publik. Ya, jadi di Pacittiya ya keempat 31 ya itu Buddha menurunkan ya agilanena bhikkhuna eko awasathapindo bunjitabo ya tato ce bunjeya Pacittiya ya. Jadi misalnya ada ya umat-umat melakukan pembagian ya distribusi makanan secara gratis ya. Nah, biasa kalau di negara-negara Buddhis masih sering dilakukan ya khususnya di hari-hari besar ya, Waisakha ya, hari Abhidhamma dan lain sebagainya ya. Nah, mereka melakukan yang namanya catu disa ya. Catu disa. Sebetulnya arti catu disa adalah 4 penjuru. Nah, tapi maksudnya adalah mereka seperti buka kedai. Kalau bukan kedai mungkin di toko mereka ya. Nah, di depan rumah mereka itu mereka sulap jadi kayak restoran ya. Jadi siapapun yang datang ya, mereka akan kasih makan. Itu maksudnya ya. Nah, sampai makanannya habis ya, biasa begitu. Kadang ada yang 1 harian ya, kadang ada yang sampai 7 hari ya nonstop kasih makan orang siapapun yang datang ya. Nah, jadi yang tempat makan seperti itu ya Buddha izinkan cuma 1 kali saja ya. Jadi 1 hari saja biku boleh ke tempat seperti itu. Jadi kalau besoknya meskipun ada lagi kita nggak boleh ke tempat yang sama ya, itu maksud Buddha. Nah, tentunya Buddha maunya kita terus berpindah patah ya. Bayangkan kalau bikunya cuma boleh diizinkan begitu ya, ya udah dia datang dari tempat publik dan tempat publik ya, kasih makan yang seperti itu ya. Jadi mudah ya enggak ya. Nah, jadi di zaman Buddha ada seperti itu ya namanya catu disa. Awasata pindo namanya ya. Nah, zaman sekarang sering disebut sebagai catu disa. Nah, waktu itu Bante Sariputta sakit ya, tapi 1 hari sudah datang untuk makan di tempat seperti itu ya. Besoknya sakit. Nah, tapi Bante Sariputta bilang, Buddha sudah menurunkan peraturan bahwa enggak boleh 2 hari berturut-turut pindah patah ke tempat yang seperti itu. Ya, pindah cara ke tempat yang seperti itu. Jadi Bante Sariputta meskipun sakit, akhirnya sulit mencari makan kan. Nah, ya udah nggak makan sekalian. Ya, nah, Bante Sariputta. Jadi hikmahnya apa ya? Jadi untuk Arya, ya, mereka lebih mempertahankan silanya daripada harus melanggar sila demi ya fisik aja atau kenyamanan saja. Ya. Itu adalah Supatipano, contoh Supatipano. Ya. Nah sekarang kita ke Uju Patipano. Oke, seperti biasa kita akan bacakan nisayanya ya. Bhagavato Shwebong Dotakin Shindomya Piyai Tawa Katangho Songmatahantaya Mango Nakan Lai Nariyahu Tincha Shipo Tanghado Pang Tudo Kangdi Uju Patipano Sin Letamu Maya Supin Puputiti Makau Chibe Sin Sin Neiban Lan Piang Man Ang Liokan Chimyo Cincando Muta Babi. Nah, itu adalah Uju Patipano. Nah, dari koloni saya yang menjelaskan Uju Patipano itu maksudnya adalah tidak bengkok ya, tidak bengkok. Terus tidak seperti ada kekusutan ya, kekusutan. Kekusutan itu maksudnya kalau benang ya keikat gitu ya. Nah, itu kan kusut ya. Jadi enggak lurus dia ya, ada kusut atau dia bengkok-bengkok ya, enggak lurus.
Nah, kalau uju patipano ya seorang Arya itu tidak seperti itu, tidak bengkok-bengkok atau tidak kusut ya, batinnya itu lurus, jujur maksudnya di sini ya. Nah, ini mengarah lawannya adalah maya satheya. Jadi, waktu kita belajar tentang cetasika ya atau di bagian pakinaka, kita ada belajar ya tentang maya satheya. Maya itu adalah kalau diterjemahkan, sering diterjemahkan sebagai hipokrit. Ya, nah, hipokrit itu apa? Hipokrit itu biasanya adalah menipu ya. Jadi palsu. Penampilannya sebetulnya tidak ada, tapi dia berlagak seperti ada. Ya. Terus bohong, tapi dia berpura-pura seperti murni ya, suci gitu ya. Nah, jadi maya dan satheya. Maya ya, maya itu apa? Maya itu dia ada salah ya. Ada kesalahan, tapi dia tutupi. Dia seolah-olah dia tidak bersalah. Nah, itu maya. Nah, kalau satheya, satheya itu adalah bukan dia bersalah, dia nggak bersalah sebetulnya ya. Tapi kualitas yang dia tidak punya ya. Dia berlagak seolah-olah dia punya ya. Nah, contohnya seperti apa ya? Ada penjelasan ya bahwa ada cerita seorang biku yang mengaku seperti seorang arahat ya. Nah, jadi biku ini di dalam kuti atau di dalam kamarnya ya, itu ada gentong besar. Ya, ada gentong kendi besar ya. Yang mana orang bisa masuk ya ke dalam gentong. Nah, terus dia suka berpura-pura. Gimana dia berpura-pura ya? Kalau misalnya umat ya Dayaka datang ya, donatur datang, cari dia ya. Dia suka kadang menampakkan diri ya di luar gentong, kadang dia cepat masuk gentong, ya. Nah, jadi buat apa ya? Kadang donatur itu jadi cari dia kan. Kata muridnya, dia ada di dalam. Jadi donatur cari dia. Tapi kok saya dong nggak ada ya? Bante nggak ada ya? Terus nanti tanya lagi ke muridnya, Bante di mana? Sayado di mana? Terus muridnya akan bilang, baru aja masuk, gitu kan? Baru aja masuk. Tadi baru aja kelihatan ada di dalam. Oh gitu ya. Ya udah donaturnya pergi lihat lagi. Nggak ada. Terus dia bilang, kok nggak ada ya? Terus nanti tiba-tiba pas donatur balik lagi, udah keluar dari gentong ya. Terus donaturnya akan tanya, oh Bante, barusan dari mana? Nah, jadi dia akan jawab apa? Ya begitulah namanya biku ya. Kadang terlihat, kadang tidak terlihat. Jadi dia itu mengaku seperti itu ya. Jadi orang, wow hebat banget Bante ini ya. Kadang terlihat, kadang tidak terlihat ya. Nah itu adalah namanya satheya ya. Jadi kualitas yang dia nggak punya, dia mau menunjukkan seolah-olah dia punya ya. Nah, tapi kalau misalnya karena hiri dan otapa ya, misalnya ya, ada juga cerita begini, dia seorang biku memancing. Nah, terus ada duta ya, apa pelayan lah ya, pelayan raja gitu, mau berdana, disuruh raja untuk berdana ke biku tersebut ya. Nah, jadi pelayan raja ini menghampiri. Pas menghampiri dia sempat ngelihat bantenya itu tadi lagi pegang pancingannya, lagi mancing. Terus si bante ini karena ngelihat ya, dia malu. Nah, terus dia buang ya pancingannya. Terus jadi pelayannya ini nggak mau ya, nggak mau berdana. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di sini dia itu karena malu ya, karena malu jadi dia melempar ya. Nah, dari di situ bukan satheya ya, itu karena hiri. Jadi dia ingat lagi silanya. Nah, itu dia seperti itu. Atau misalnya meditator ya, kadang dia ngobrol-ngobrol-ngobrol. Terus tiba-tiba ada orang datang ya. Terus dia baru tiba-tiba ingat lagi ya. Oh ya saya harus meditasi. Ya. Terus dia berusaha meditasi lagi. Nah, bukan berarti dia itu mau berbohong ya. Nah, jadi itu karena hiri otapa ya. Ingat lagi bahwa apa yang dia harus lakukan ya.
Nah, terus ujuk patipano ya. Nah, itu penjelasan nisayanya ya. Jadi tanpa maya sathya, pasti katanya ya ke nibbana, lurus jalannya itu berusaha hanya mencapai nibbana saja ya. Nah, kalau dari Wisuddhimagga ya, kenapa dia disebut sebagai ujuk patipano ya? Apakah sesuai dengan nisaya ya? Kita akan lihat ya. Nah, dia karena dua hal ya, karena dua hal disebut ujupatipano ya, berlatih dengan lurus. Nah, yang pertama karena dapat berlatih latihan yang tidak menuju ke dua ekstrim, yaitu latihan jalan tengah. Nah, sebagaimana yang mungkin banyak yang sudah kita ketahui ya, Buddha bilang kan hindari dua ekstrim ya. Yo cayang kamesu kamasu kali kanu yogo. Nah, ini satu ya, untuk menghindari terlalu menikmati ya, terlalu tenggelam dalam kesenangan indera, berusaha mencari dan melekat pada kesenangan indera. Yang kedua adalah atakilamata nuyogo. Itu adalah menghindari latihan ekstrim dalam arti penyiksaan diri. Ya, misalnya berpikir bahwa dengan membakar ya tubuh ini atau berendam di dalam air dingin pada saat malam hari ya, berpikir bahwa dengan demikian kotoran batin bisa lenyap. Nah, nggak perlu ya. Jadi Buddha menjelaskan ada ya satu jalan tengah di mana tidak berlatih dua hal ini, dua ekstrim ini, yaitu adalah majjhima patipada, jalan tengah ya. Nah, karena dapat berlatih latihan yang tidak menuju kedua ekstrim ini ya, dia disebut berlatih dengan lurus. Nah, jadi ambilnya jalan tengah ya. Jadi dia berlatih dengan lurus. Nah, yang kedua, karena dapat berlatih latihan yang menyingkirkan kotoran-kotoran ya, perbuatan, ucapan dan pikiran yang tidak lurus. Nah, itu ya. Oleh sebab itu dijelaskan maya ya, usaha untuk menutupi kesalahan yang dimiliki, sathya, kemunafikan yang menunjukkan kualitas-kualitas yang tidak dimiliki. Nah, jadi nisaya itu kita sekarang tahu menjelaskan definisi yang kedua ya, kenapa disebut sebagai ujuk patipano atau yang berlatih dengan baik dengan lurus ya, karena latihannya itu menyingkirkan ya kotoran seperti maya dan sathya yang mana tidak lurus, tidak jujur ya, seperti muter-muter ya. Nah, kemudian itu adalah ujuk patipano ya. Latihan yang lurus. Jadi contohnya ya, Bante kasih satu cerita ya agar kita termotivasi. Jadi ada satu Bante. Waktu dia sebelum dia mendapatkan penahbisan ya, sebelum dia jadi biku, dia itu cukup kaya ya. Tapi dia punya mata pencarian itu dia sharing ya, berbagi sama adiknya ya, adiknya. Kemudian adiknya punya istri ya. Nah, dia akhirnya bilang ke adiknya bahwa dia mau jadi biku. Oke, kemudian ya dengan senang hati ya adiknya izinkan ya. Terus dia jadi biku. Nah, terus istrinya ini pikirannya nggak bagus ya. Dia berpikir bahwa oh, biku ini nanti takutnya ya kalau dia udah bosan jadi biku, dia lepas jubah, nanti minta lagi ya bagian dia. Nah, oleh sebab itu lebih baik diselesaikan. Ya, ya wanita itu pikir begitu ya, istri adiknya ya, berarti adik iparnya. Nah, jadi kirim orang jahat, pembunuh bayaran ya. Jadi ikut dia ke hutan. Nah, biku ini tinggal di hutan ya. Terus waktu pembunuh ini sudah mau bunuh dia kan, terus dia tanya kan, boleh nggak kasih saya waktu? Dia bilang, saya akan kasih janji. Dia bilang ya, saya janji nggak akan lari. Semalam ini saja kasih saya waktu ya, jangan bunuh saya ya. Malam ini saja.
Nah, besok kalau kamu mau bunuh saya nggak apa-apa, dia bilang gitu ya. Terus pembunuhnya bilang, ah, gimana saya bisa percaya kamu? Nanti kalau saya pergi, kamu lari loh. Nah, gitu ya. Terus dia bilang, oke, kalau gitu saya kasih ini kepastian. Jadi dia ambil batu, ya. Dia bilang, kamu bisa kasih kepastian apa ya? Jadi dia ambil batu, dia hancurin kakinya, dia patahin tulang kaki ya, 2 tulang kaki. Dia pakai batu timpa gitu ya. Terus dia bilang, sekarang kamu bisa percaya, saya kamu bisa saya bisa janji ke kamu, dia bilang gitu ya, bahwa besok kamu bisa datang lagi bunuh saya. Jadi saya nggak akan kemana-mana, dia bilang gitu. Nah, ya udah, pembunuh itu kan kasihan ya. Jadi dia oke lah, besok saya datang lagi, dia bilang gitu. Nah, jadi dia dengan kelurusannya itu ya, dia itu akhirnya berlatih meditasi, malam itu juga jadi arahat. Ya. Untungnya ya dia jadi arahat ya. Nah tentunya pasti dia ada kepercayaan diri ya sampai dia lebih ya memberikan janjinya ya seperti itu daripada menyelamatkan nyawanya. Jadi itu adalah latihan yang lurus ya, jujur sekali. Dia bahkan menepati janjinya dengan memberikan nyawanya. Ya. Nah, itu adalah ceritanya Uju Patipano. Ya, jadi latihan yang lurus, jujur. Nah, ini bahaya sekali ya. Orang yang munafik ya itu lebih berbahaya daripada orang yang bertindak apa adanya, ngomong apa adanya. Ya. Nah, karena orang yang kelihatannya baik itu ternyata nanti menusuk dari belakang ya, kemudian bohongin kita dan lain sebagainya. Nah, di dunia ini juga banyak ya orang-orang seperti ini, tidak hanya umat awam, biku-biku juga ada ya. Jadi sebetulnya tidak punya kualitas tapi berlagak seperti punya kualitas ya. Nah, tapi kita ya yang berlatih ya, kita murid Buddha yang mau berlatih cara Buddha ya, kita harus berusaha ya jujur, jadi orang jujur sejujur-jujurnya ya. Kalau memang ya sesuatu mungkin ya tidak dalam kondisi yang memang harus jujur ya, ya udah diem aja, nggak perlu jawab juga nggak apa-apa ya, daripada harus berbohong ya enggak. Nah oke, jadi kadang ya kita itu meskipun komunitas kita ya itu semua orang seperti itu. Nah, tapi ya akhirnya kalau kita tidak bisa menghindar ya khususnya umat awam ya dalam kerja Bante tahu ya yang seperti ini banyak terjadi ya. Makanya ada lagunya justru ya, panggung sandiwara ya. Dunia ini adalah panggung sandiwara ya. Benar nggak? Nah, itu kalian lebih tahu ya. Nah, jadi meskipun ya kalau kita dalam kondisi yang tidak bisa menghindar ya, karena mungkin mata pencarian kita di sana dan lain sebagainya. Nah, setidaknya ya fisik kita boleh ya bergabung bercampur aduk dengan mereka, tapi batin kita ya kita harus punya prinsip ya, jangan sampai kita jadi seperti mereka. Oke. Nah, itu Uju Patipano. Ya, ada waktu lagi Bante jelasin Nyaya Patipano. Ya. Nah, seperti biasa Bante baca nisaya. Bhagavato Shwebong Dotakin Shindom Yapyai Tawaka Tangho Songmatahantaya Mango Nakan Lai Nariyahu Tincha Shipo Tanghado Pong Tudo Kangdi Nyaya Patipano Kowe Wot Nang San Ushango Milang Donya Menyin Abe Jima Lang Mi Jukajido Api Ekanye Ya Mandi Neibanalonga Cindo Muta Babei. Jadi kalau dari nisaya, artinya adalah meskipun tubuh ini terbakar, ya, seperti puncak kepala ya atau rambut ini seperti terbakar api, ya, tapi ya nibana yang merupakan padamnya api dukkha samsara, ya, itu pantas ya dijadikan berkorban ya. Jadi meskipun tubuh ini sedang terbakar api ya, tapi
usaha atau upaya untuk mencapai nibbana itu lebih berharga ya daripada harus memadamkan api di kepala ini dulu gitu ya. Oleh sebab itu mereka yang bisa melatih ya hanya menuju nibbana tanpa memikirkan bahwa tubuh ini sedang terbakar ya, itu adalah nyaya patipano. Jadi mereka yang bisa berlatih sedemikian ya, itu adalah nyaya patipano. Nah, oke, kita lihat dari segi Wisuddhimagga bagaimana penjelasannya? Karena dapat berlatih latihan untuk merealisasi nibbana, ya. Nyayo wucati nibbanang. Nyaya di sini adalah nibbana. Tadathaya patipanata ya. Orang yang melatih latihan tersebut ya disebut sebagai nyaya patipano ya. Jadi karena dapat berlatih latihan untuk merealisasi nibbana disebut sebagai nyaya patipano ya. Nah, jadi contoh ya ceritanya. Satu biku ya tinggal di hutan. Terus dia kelilit sulur di hutan ya. Nah, akhirnya dia juga ingat ya, Buddha mengajarkan bahwa biku itu nggak boleh merusak tanaman ya. Butagama pata biataya pacitiang. Ya, jadi tidak boleh merusak tanaman, ya, memotong, ya, merusak tanaman. Nah, jadi dia nggak bisa potong sulur juga. Jadi keikat kakinya di sulur ya di hutan. Terus tiba-tiba ada kebakaran hutan. Nah, daripada dia memotong sulur tersebut ya, dia malah meditasi. Ya, meditasi berusaha mencapai nibbana. Nah, akhirnya dia mati ya, kebakar sama api hutan itu. Tapi dia mati sebagai arahat. Ya, nah, untungnya jadi arahat pula ya. Jadi cerita-cerita ini kenapa sih jadi arahat ya? Jadi nggak rugi gitu. Jadi kalau kita bagaimana ya? Apakah kita siap seperti itu ya? Nah, tapi kalau ya Arya Nyaya Patipano ya, mereka meskipun ya fisiknya itu sedang terancam bahaya kematian ya, dia lebih memilih untuk melatih kenibana itu maksudnya ya. Nyaya Patipano ya. Masih ada waktu. Sami Cipatipano ya. Samici itu adalah keramatamahan penghormatan ya. Nah, Bante akan bacakan nisayanya ya. Bhagavato shwebong dotakin shindomya phiyai tawa katangho somatahantaya manggo nakhan lai nariyahu dinchashi po tanghado pang tudo kaungdi tami sepati pano yote temu ludopyodi tami sekan leo thai tan ang cincando muta babe i. Nah, jadi kalau dari nisaya itu artinya adalah orang yang pantas, ya, orang yang mampu, ya, orang yang mampu melatih sehingga pantas mendapatkan penghormatan dan keramatamaan dari orang seluruh negara, ya, orang seluruh dunia, ya. Nah, jadi tidak hanya orang biasa, tidak hanya pengemis, tapi juga juragan kaya, raja, ya, presiden, ya, siapapun ya, bahkan para dewa, para brahma, ya. Nah, jadi orang yang bisa melatih ya hingga pantas mendapatkan penghormatan dan keramataman seperti itu, ini adalah disebut samicipatipano, ya. Nah, kalau dari Wisuddhimagga penjelasannya gimana? Karena dapat berlatih latihan yang jika dilatih, maka pantas mendapatkan penghormatan dari orang-orang. Nah, berarti sesuai ya sama nisainya, memang hanya satu saja penjelasannya. Ya, berarti itu bukan nomor 2 ya, sorry, salah ketik. Nomor 1 itu ya. Jadi orang yang ini karena mampu berlatih seperti itu ya, jadi dia pantas mendapatkan penghormatan. Nah, contohnya kasusnya gimana ya, Banti kasih cerita ya. Jadi dulu ya ada seorang biku. Dia latih di dalam hutan, di dalam gua, ya di dalam gua. Nah, di dekat gua tersebut ya ada perumah tangga yang terdiri dari seorang ibu sudah tua ya sama anak perempuannya ya.
Nah, jadi karena rumah ini adalah yang paling dekat ya dengan tempat pertapaannya, ya tempat dia berlatih ya, maka kebiasaan memang setiap hari ibu ini berdana ya. Kalau enggak ibu ini sempat berdana, dia minta anaknya ya mewakili berdana. Tapi setiap hari berdana. Nah, dan ibu ini juga menganggap bahwa Bante yang berlatih di gua tersebut seolah-olah seperti putranya sendiri. Ya, jadi waktu itu ibu itu di pagi-pagi ya, sebelum dia pergi kerja ke hutan, dia titip ya ke anaknya. Anak perempuan dia ya, dia bilang, "Anakku, nanti kalau kakakmu datang ya, kakakmu datang itu maksudnya biku ya, pindah patah ya, pindah cara datang. Nah, kamu harus kasih ini ya, nasi ini ya, nasi bagus ini nanti kamu masak sama mentega, masak sama minyak ya, kemudian masak sama molasses kalau zaman dulu ya. Mungkin kalau zaman sekarang itu sejenis gula aren gitu. Jadi intinya masak nasi mentega gitu ya. Nanti kamu setelah masak kamu kasih ya, kasih kakakmu bilang gitu ya, kasih Bante. Terus anaknya bilang, "Lah, Mama makan apa?" Nah, dia bilang, "Oh, saya sudah makan, Mama sudah makan," dia bilang. "Saya makan lauk yang bukan apa kuah lauk, ya, kuah lauk yang kemarin sama nasi pecah yang kemarin, nasi kasar yang kemarin masih sisa semalam ya. Mama sudah makan ya. Terus kamu juga makan aja kalau masih ada sisa, kamu makan itu nasi sama mentega tadi ya. Nah, terus lah kalau buat malam nanti mama makan apa? Oh, gampang. Nanti kamu tinggal saya petik daun ya. Nanti kamu masakin sama ini beras pecah ini ya, beras pecah nanti kamu masakin bubur. Nah, saya makan sama itu loh. Dia bilang gitu ya. Nah, terus Bante ini pas pindah cara dia dengar ya. Ini ibu ini sama anaknya ngomong seperti ini. Terus di dalam benaknya muncul perenungan. Oh, biku ya, kamu sendiri itu pantas nggak sih menerima perlakuan seperti ini? Harapan mereka dengan berdana seperti ini ya, niat mereka, motif mereka berdana untuk kamu seperti ini, apakah untuk kebahagiaan makanan, pakaian? Bukan ya. Mereka itu untuk nibana pula ya, untuk kebahagiaan nibana. Nah, kamu bisa nggak kasih? Kamu bisa nggak, kamu punya nggak kualitas untuk bisa memberi atau bisa membuat keinginan mereka itu terkabul. Terus dia berpikir, oh saya ini bukan apa-apa, masih masih orang awam, belum bahkan mencapai tingkat kesucian ya. Terus dia beradithana, dia tekad, saya hari ini kalau belum arahat saya nggak akan makan. Ya, dia balik lagi ke guanya, ya meditasi. Ya, nah, untungnya ya hari itu dia jadi arahat lagi ya. Terus dia turun pindah cara sebagai seorang arahat. Ya, terus waktu ya ini adik perempuannya ya berdana dia bilang, "Oh, hari ini kakak berbeda ya, mukanya cerah banget ya." Nah, terus dia lapor ke mamanya. Terus mamanya pas pulang kerja kan dilaporin, oh mungkin dia sudah mencapai, gitu ya. Nah, terus happy ya, senang sekali ya. Nah begitu ya. Jadi kita itu harus merenungkan ya. Kadang-kadang dalam waktu kita berlatih ya, kita pantas nggak mendapatkan persembahan, penghormatan dari para donatur ya. Kita bisa nggak jadi orang yang bisa memberikan manfaat agar keinginan tulus mereka tercapai. Nah, itu ya. Jadi ini adalah Sami Cipatipano ya, waktu juga sudah menunjukkan pukul 8 ya. Hari ini selesai sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan sisa 5 ya kualitas sangga lainnya. Sadu, sadu, sadu. Kalimita, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kalimita dapat bertanya langsung via Zoom dengan klik raise hand atau melalui kolom chat. Manami Bante, sudah ada yang pertanyaan masuk
via chat, Bante. Ada 3, kita bacakan terlebih dahulu, Bante. Pertanyaan dari peserta yang tidak ingin disebutkan namanya. Wandami Bante, bagaimana memahami perbedaan antara tanha dengan upadana? Yang kedua, mohon dijelaskan proses tanha pacaya upadana. Terima kasih, Bante. Ya, jadi Bante jelaskan dulu yang nomor 2 ya. Ini sebetulnya asewana pacaya ya. Jadi bisa juga upanisaya pacaya ya. Kalau asewana itu kan pengulangan ya. Kemudian upanisaya itu adalah kebergantungan yang kuat. Jadi tanha dan upadana itu bukanlah paramattha dhamma yang berbeda. Dari segi paramattha dhamma ya, cetasikanya adalah lobha ya. Lobha cetasika. Sama ya, tanha juga begitu, upadana juga begitu. Nah, upadana ini hanya pengulangan dari tanha. Jadi mungkin kalau keserakahan awal saja muncul ya, itu hanya tanha. Tapi waktu dia berulang kali muncul ya, biasanya semakin kuat ya. Jadi tanha adalah keserakahan atau nafsu keinginan, sedangkan upadana adalah kemelekatan ya, menggenggam, berusaha mendapatkan itu ya. Nah, itu upadana jadinya. Jadi yang kedua itu prosesnya adalah pengulangan dari tanha ya, itu biasanya upadana. Jadinya lebih kuat. Tanha yang lebih kuat namanya upadana. Nah, bagaimana memahami perbedaannya antara tanha dengan upadana? Nah, biasanya awal kemunculan itu mungkin lobha saja. Jadi masuknya tanha. Nah, nanti kalau berulang kali ya muncul, dipikirkan berulang kali sampai nggak bisa tidur. Nah, itu jadinya upadana ya. Sadu, sadu, sadu. Baik, kita ke pertanyaan kedua, Bante. Dari Ibu Yuli Kwan, Wandami Bante berkenaan dengan meditasi jalan, kalau yang diajarkan di PAAP ketika ambil objek anapanasati, apapun yang terjadi, baik postur duduk, berbaring, berdiri, dan berjalan, itu saya wajib fokus dan memperhatikan nafas saya. Tapi pernah ada seorang yang mengajarkan begini, waktu meditasi jalan yang harus diperhatikan adalah kesadaran langkah kaki. Kalau meditasi jalan tapi malah fokus pada napas, itu namanya sedang mengembangkan ketidaksadaran saat berjalan. Jujur saya jadi bingung, Bante. Sebaiknya apa yang saya lakukan? Dan bagaimana saran dari Bante? Terima kasih, Bante. Ya. Jadi kalau latihannya adalah samatha bhavana ya. Samatha bhavana tujuannya adalah untuk mengembangkan konsentrasi ya, kesadaran yang kuat terhadap objek. Nah, kalau di Mahasatipatthana Sutta ya, Satipatthana Sutta, dia masuk kategori sati sampajanya ya, yaitu sadar dan pemahaman jelas gitu ya. Sampajanya itu adalah pemahaman jelas dan sati itu adalah kesadaran, mawas ya. Nah, ada 4 ya kalau Anda bisa ikuti ya di penjelasan Bante Yoniso Manasikara. Nah, Bante ada jelasin ada 4 ya. Nah, yang ketiga adalah gocara sampajanya namanya ya. Nah, gocara sampajanya ini adalah samatha bhavana. Jadi gocara itu apa? Go, sapi. Gawa ya, dari gawa. Itu sapi. Cara itu adalah mengembara atau latihan. Latihan si sapi atau seperti sapi mengembara. Bagaimana sapi mengembara ya? Jadi kalau katanya ya, kalau penggembala sapi, kalau sapinya itu hilang, dia nggak akan pusing, ya, dia nggak akan bingung. Dia tahu harus cari kemana, ya, yaitu adalah tempat ada rumput, di situ ada sapi. Ya. Jadi tempat merumputnya sapi itu adalah gocara namanya. Nah, lalu apa hubungannya sama samatha bhavana? Jadi kalau untuk seorang meditator
yang sedang berlatih samatha bhavana ya atau meditasi samatha ini, pengembangan kesadaran yang kuat terhadap objek meditasi, dia harus pergi terus ke objek meditasinya. Gitu ya. Nah, itu sama seperti sapi yang selalu berusaha terus mencari rumput, ya. Nah, jadi meditator ini juga harus berusaha ingat lagi objek meditasinya. Nah, ini meditator yang berlatih samatha ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda sedang berlatih anapanasati, maka gocara Anda apa? Ya, objek meditasi Anda apa? Nafas, ya. Jadi apapun yang Anda lakukan ya, apakah sedang duduk, berdiri, berjalan, berbaring ya, objeknya lebih baik ya, nafas. Kecuali ada problem ya. Nah, tapi kalau ada problem biasanya perlu didiskusikan sama guru. Nanti dikasih tips-tips ya. Nah, atau alternatif-alternatif. Nah, kalau ya nggak ada problem, ya itu akan sangat membantu kalau Anda bisa terus mawas ke objek meditasi Anda, dilakukan atau di bawah di setiap aktivitas Anda ya di sepanjang hari. Nah, kalau Anda bisa ya, nanti waktu meditasi misalnya duduk ya, waktu Anda udah diem, nah itu cepat sekali konsentrasi ya, karena apa? Sudah familiar sekali dengan objek ya. Jadi kemana ngapain aja selalu ingat objek lagi. Jadi persepsi akan objek itu kuat. Nah, kesadarannya juga akan nanti semakin kuat. Nah, oleh itu kalau bisa dijalankan waktu meditasi sesungguhnya ya, itu jadi mudah konsentrasi. Nah, kalau untuk orang yang wipasana ya itu beda lagi. Ya, wipasana itu kalau di sampajanya ya, paba ya di Satipatthana Sutta disebut sebagai asamoha sampajanya ya. Nah, itu adalah asamoha artinya tidak moha ya, tidak delusi, tidak bodoh batinnya. Jadi intinya adalah untuk selalu melihat ya paramattha dhamma dan merenungkan sebagai anicca, dukkha, anatta, asubha ya. Nah, kalau waktu itu jangan lihat langkah kaki lagi ya. Tapi yang dilihat adalah paramattha dhamma, bahwa kaki proses bergerak atau melangkahkan kaki itu hanyalah 4 unsur ya. Kemudian karena niat itu memunculkan banyak namanya cita jarupa ya atau materi yang dihasilkan oleh pikiran. Kemudian materi yang dihasilkan oleh pikiran ini unsur anginnya kuat, akhirnya mendorong. Jadi waktu itu ada fenomena materi yang didorong dan fenomena materi yang terdorong. Nah, waktu itu yang dilihat hanyalah fenomena materi dan fenomena batin, bukan melangkah kaki ya. Jadi waktu itu kaki udah hilang ya. Nah, jadi langkah kaki sendiri ya, kalau menurut Bante itu adalah latihan 4 unsur malah, meditasi 4 unsur ya. Itu juga dilatih ya kalau pada saat Anda melatih 4 unsur. Nah, meditasi 4 unsur sendiri dia adalah samatha bhavana sebetulnya ya. Jadi latihan untuk mengembangkan konsentrasi. Tapi ya nanti kalau sudah di tahap sampai pecah seluruh tubuh menjadi rupa kalapa, nah waktu itu bisa masuk ke wipasana. Jadi meditasi 4 unsur, pertama dia bisa jadi objek samatha bhavana, yang kedua dia adalah pintu masuk untuk berlatih wipasana. Nah, bahkan sebagai samatha bhavana pun kalau dia meditasinya adalah objek adalah 4 unsur, waktu duduk juga 4 unsur, berdiri 4 unsur, berjalan 4 unsur, berbaring juga 4 unsur. Apapun yang dia lakukan, lagi makan, lagi nunggu, lagi mandi ya, semuanya dia renungkan 4 unsur. Nah, waktu itu kalau dia mau perhatiin langkah kaki, waktu itu juga enggak ada kaki. Yang ada adalah unsur tanah, air, api, angin saja ya. Nah, kalau Anda mau berlatih 4 unsur, Anda bisa perhatiin 4 unsur pada saat Anda melangkah kaki ya. Bukan langkah kakinya ya, tapi 4 unsur pada saat melangkah kaki. Atau kalau Anda nggak mau lihat kaki ya, seluruh tubuh juga adalah 4 unsur bisa ya. Nah, kalau dibilang bahwa
Kalau meditasi jalan tapi malah fokus pada nafas, itu namanya sedang mengembangkan ketidaksadaran saat berjalan. Ya, tapi pada saat berjalan Anda juga bernapas ya enggak? Nah, jadi nggak bisa bilang juga Anda tidak sadar waktu berjalan. Ya. Anda sadar, tapi objeknya apa? Nafas. Sadu, sadu, sadu. Nanti kita berikan kesempatan untuk yang sudah resen, Bante. Silakan pada Sujihuk untuk menyampaikan pertanyaannya dan di-unmute. Wandami Bante. Sukihotu. Terima kasih atas Dhamma Sakaca hari Minggu tanggal 26 tentang Paticca Samuppada. Suatu pengalaman yang sangat sulit saya katakan. Karena saya berhasil hadir di keadaan usia 2 tahun, di mana ibu saya meninggal. Kenangan yang selama ini terlupakan, tersisa foto hitam putih, sentuhan ibu, suara ibu, pelukan ibu. Semua tampil dalam meditasi itu. Bahkan saat di dalam perut ibu. 49 tahun lamanya saya mencari figur ibu saya. Terima kasih banyak. Mungkin bagi teman-teman yang belum pernah mengalami meditasi Paticca Samuppada akan berpikir ini suatu cerita belaka. Tapi bagi meditator yang sudah mengalami, apalagi seperti saya yang usia 2 tahun ibunya tiada, menjadi suatu pengalaman yang tidak terlupakan. Nah, terima kasih. Ini saya ceritakan perkembangan kasina tanah saya. Jana 1 sampai 4 sudah selesai dengan baik. Kasina air juga jana 1 sampai 4 sudah berjalan dengan baik. Kasina api sudah sampai jana 3. Kasina angin saya sudah menemukan Patibhaga Nimitanya. Betul dalam 4 kasina ini ada sesuatu yang membantu saya, Bante. Jadi saya sedikit cerita tentang kasina angin ini mungkin bermanfaat buat teman-teman. Kasina angin ini kompleks. Beda dengan tanah, air, sama api. Tanah, air, sama api itu bisa dilihat dengan mata batin. Bentuk tanah, bentuk air, bentuk api. Angin ini tidak berbentuk, cuma berasa tiupan angin di kulit saya. Nggak ketemu saya. Terus tiba-tiba seseorang ini yang membantu saya. Dia ajak saya duduk, yuk kita ngeteh dulu. Di Cungko memang teh itu berbeda ya dengan di Indonesia. Mereka itu punya budaya mendidihkan air, kemudian menuang ke teko yang pocinya itu ada bubuk teh. Terus setelah itu baru dari teko dituang ke cangkir saya. Setelah dituang, kemudian orang tersebut mengatakan bahasa Mandarin itu ting, yang artinya stop, berhenti. Dan saya disuruh perhatikan.
Nah, saya perhatikan itu ternyata dari cangkir teh saya itu ada uap air yang panas yang posisinya telah berhenti di udara. Nah, uap air panas ini yang berhenti di udara itu menunjukkan jejak-jejak angin yang berhembus saat itu. Itulah kasina angin, Patibaga Nimitanya. Mohon arahan Bante. Oke, jadi waktu latih kasina tanah, Patibaga Nimitanya seperti apa? Itu seperti melihat seluruhnya itu tanah merah coklat. Bagaimana tekstur tanahnya? Tidak ada retak sama sekali. Bagus banget. Seperti pada pagi hari kita melihat tanah di pegunungan tanpa rumput ya. Merah coklat seperti itu. Rata. Ya, Terus kasina airnya bagaimana Patibaga Nimitanya? itu seperti saya menyelam di dalam air dan air itu berhenti stop. Jadi seperti saya di kaca di dalam akuarium. Terus kasina api bagaimana? Kasina api itu awalnya itu satu api yang besar, terus warna kuning yang di tengahnya ini yang terfokus. Terus semua merata, menyebar ke seluruhnya. Oke. Terus kasina angin seperti apa? Yang tadi barusan yang saya cerita. Jadi seperti uap air yang dari air mendidih yang ke atas, menguap ke atas, tapi dia berhenti dan dia punya bentuknya itu sesuai dengan hembusan angin. Jadi bukan uap air yang merata seperti dia ke atas, tidak. Tapi dia menyebar sesuai hembusan angin. Tapi dia berhenti, tidak bergerak. Jadi waktu Patibaga Nimitanya seperti apa? Seperti uap Teksturnya? air, teksturnya jadi seperti kayak kalau kita bicara seperti kayak asap yang menyebar, tapi dia sesuai dengan hembusan angin. Ya. Jadi nggak merata. Jangan diperhatiin ya teksturnya seperti hembusan angin tersebut. Ya. Oh iya iya. Ya, jadi fokus aja hanya sebagai angin. Oh. Oke. Iya iya. Nanti witaka wicaranya nggak bisa hilang ya. Oh. Iya. Terima kasih. Terus yang kasina ruang juga saya sudah dapat Patibaga Nimitanya. Jadi awalnya itu lubang kunci. Terus tapi yang terlihat hanya lingkarannya saja, yang tengahnya itu lubang bercahaya. Lingkarannya besar. Iya. Jangan Lubang. perhatiin cahayanya ya. Perhatiin sebagai ruang saja. Kemudian nanti diluasin ya. Dilebarin sedikit demi Oh iya, sedikit ya. ya, dia lebar. Oh. Jadi ruang ya, ruang yang lebar sekali begitu Nah. nanti. Oh, betul betul. Oke. Nah, jadi Bantu. diselesain dulu ya kasina apinya sampai jam 4 ya. Terus sampai 2 jam, 3 jam. Nanti kasina angin juga setahap demi setahap ya. Yang meditasi Patika Samuppada itu Bante, kok saya nggak bisa masuk ke kehidupan yang lalu? Apa karena momen usia dari kandungan itu sampai 2 tahun itu yang saya kesangkut di situ, Bante. Udah 6 kali saya coba kesangkut terus di situ. Tapi ada semacam suara yang mengatakan, ini yang masalah di kehidupan saya saat ini. Jadi saya harus buka simpul ini gitu.
seperti itu. Kalau simpul ini udah kebuka, baru saya bisa masuk ke kehidupan yang lalu. Enggak, karena Mohon Pak petunjuk. Yusuf fokusnya masih konsep. Oh, Ya, jadi pertama harus ke rupa dan namanya dulu. Nah, oh, nanti ya dipegang hadaya watunya, ikutin aliran namanya. oh ya itu. Ya. Oleh sebab itu Masih jauh. jangan coba-coba dulu deh ya. Nah, Oke, terima kasih Mas Yanu. Sadu, sadu, sadu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang sudah masuk lewat chat. Dari Ibu Meliana. Wandami Bante, kalau seorang Bante melakukan pindah patah di sebuah pasar, dan itu dilakukan bisa beberapa kali dalam seminggu, apakah itu boleh? Dan Bante itu juga menerima uang dari umat. Apa itu boleh? Terima kasih Bante. ya, pindah patah ya, atau pindah cara di sebuah pasar boleh saja ya. Setiap hari juga boleh. Nah, karena itu kan tempat orang bermata pencarian, itu tempat publik ya, tapi mereka bukan tempat yang membagikan makanan gratis kan ya. Nah, jadi memang itu tempat publik. Jadi apakah di pemukiman atau di pasar biku itu boleh pergi, cuma ya hati-hati, harus perlu menghindari beberapa jenis toko ya. Jadi toko yang jual alkohol ya, yang jual tempat ini pembunuhan ya. Jadi misalnya kalau di sana tempat jagal ya, tempat orang jualan daging seperti itu ya. Nah, itu harus dihindari. Jadi kalau misalnya ke rumah makan, nah itu masih boleh ya. Misalnya restoran mereka jualan makanan itu masih boleh, warung, kedai dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau menerima uang itu tidak boleh ya. Kalau pindah patah cara ke pasar itu boleh ya, cuma hindari beberapa tempat. Terus tapi kalau menerima uang itu tidak boleh. Sadu, sadu, sadu. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan keempat dari Bapak Oto. Wandami Bante, siapakah yang sebenarnya dapat disebut sebagai sangga? Apakah hanya biku dan bikuni saja? Ataukah umat perumah tangga yang telah mencapai Arya dapat disebut sebagai sangga? Terima kasih, Bante. Jadi ini tergantung konteksnya, Oto. Jadi kalau secara konsep ya, sangga itu adalah ya biku ya, bikuni. Nah, sekarang bikuni nggak ada, jadi biku saja ya. Bahkan samanera pun tidak termasuk sangga ya. Nah, jadi misalnya kalau didanakan sesuatu ya kepada sangga, nah samanera nggak termasuk ya. Nah, jadi konsep sangga secara winaya itu berbeda sama paramatha ya. Kalau sebagai konsep sebagai sangga ya, sangga itu adalah mengacu kepada sangga biku ya. Nah, itu minimal ada 4 orang baru bisa disebut sebagai sangga. Nah, kalau dari segi paramatha ya, nah ini mengacu kepada ya tadi kualitas sangga, yaitu termasuk juga ya Arya Pugala, bahkan seorang perumah tangga, samanera, bikuni, samaneri ya, semua termasuk di sana. Sadu, sadu, sadu. Nanti kita lanjut ke pertanyaan kelima dari Ibu Meme. Wandami Bante, ketika saya belajar Abhidhamma, sifat yang baik dan tidak baik dalam diri saya sepertinya semakin terasa atau terlihat. Dan saya mencoba berusaha memperbaiki hal-hal yang tidak baik yang kadarnya lebih banyak dengan semampu saya. Namun yang juga menjadi masalah adalah sifat-sifat jelek orang lain yang dekat dan kita kenal juga menjadi lebih terasa atau terlihat seperti teman, saudara, pemimpin agama, pemimpin pemerintahan. Sehingga terkadang timbul rasa ketidaksukaan dan kekecewaan yang menambah kekotoran dalam batin.
Bagaimana cara mengatasinya, Bante? Bagaimana cara yang baik untuk memaklumi keadaan seperti ini? Terima kasih, Bante. Sukihotu. Jadi karena belajar Abhidhamma, dia lebih tahu sifat baik dan tidak baik. Tidak hanya dirinya sendiri, tapi juga orang lain. Tapi malah muncul tidak suka, kecewa, ya, benci, ya, benci. Terus bagaimana mengatasinya dan bagaimana bisa memaklumi. Oke. Jadi waktu mengetahui, ya, apa yang terjadi dalam batin itu penting, ya. Nah, juga yang perlu dipahami adalah di dalam batin ini tidak hanya yang jelek aja, ya, tapi juga ada yang baik, ya. Kalau kita lihat jeleknya terus juga itu seperti kalau kita nyapu, ya, kita hanya lihat bagian yang kotornya saja, tapi kita tidak lihat banyak juga masih sudah, ya, banyak sudah tempat yang sudah bersih, ya. Jadi kadang-kadang kita perlu melihat juga hal-hal yang baik, ya. Jadi tidak hanya sifat jelek tapi juga sifat yang baik. Nah, waktu kita melihat ke dalam, kita juga pasti akan lebih bisa melihat yang luar. Tapi yang luar nggak begitu penting, ya. Yang penting adalah yang dalam. Karena yang luar itu kadang-kadang, ya, masih bisa muncul karena apa? Subjektivitas, ya. Karena sulit sebetulnya, ya, untuk mengetahui pikiran orang lain. Nah, tapi lebih mudah untuk mengetahui pikiran kita sendiri, ya. Nah, kadang kita lihat orang, ya, marah, tapi sebetulnya niatnya baik, ya. Nah, jadi marahnya itu ada motif, ya. Nah, dan lain sebagainya. Jadi dia punya alasan-alasan sendiri mungkin, ya. Jadi susah bagi kita untuk menentukan ini baik atau buruk. Nah, tapi, ya, secara natural kita pasti akan mereka, ya, mereka-reka atau meraba-raba. Oh, dia ini marah dan lain sebagainya. Itu secara natural. Kalau kita batinnya sudah semakin halus, ya, kita akan semakin sensitif biasanya. Nah, tapi bagaimana supaya, ya, kesalahan orang tidak jadi kesalahan diri sendiri. Jadi kekotoran batin orang enggak jadi kekotoran batin sendiri. Nah, inilah yang memang masih harus jadi PR-nya Meme, ya, Ibu Meme ini. Jadi PR yang sebelumnya mungkin sudah terjawab, ya, mungkin sudah dijawab beberapa, ya. Jadi adalah PR-nya pertama melihat, ya, yang kualitas baik dan kualitas tidak baik dalam diri sendiri. Nah, itu, ya, kurang lebih sudah banyak yang dilihat. Nah, tapi lihat terus, ya. Jangan lebih memprioritaskan lihat ke dalam daripada lihat keluar. Kalau lihat keluar itu, ya, tidak ada akhirnya, ya. Tidak ada akhirnya karena macam-macam orang banyak sekali macam-macam kotoran batinnya, ya. Memang kalau disimpulkan, ya, sebetulnya sederhana, tapi, ya, itu juga di luar ranah kita, ya. Kalaupun kita melihat, bisakah kita yoniso manasikara, ya? Bisakah kita belajar sesuatu dari apa yang kita lihat? Itu lebih penting, ya. Nah, tapi waktu melihat ke dalam, ya, kita jadi bisa mengetahui kualitas apa yang masih belum ada, kualitas apa yang bisa menjadi berbahaya. Nah, itu PR pertama. PR kedua adalah untuk menerima kebenaran. Ya, bahwa, ya, kita sendiri masih banyak PR-nya, ya, masih banyak yang harus dikembangkan. Orang lain juga ada yang, ya, ada yang batinnya sudah terkembangkan, ada yang batinnya masih liar, tidak terkendali. Nah, untuk menerima kenyataan bahwa di dunia ini, ya, intinya semuanya hanyalah fenomena materi dan fenomena batin, itu tidak mudah, ya. Nah, kalau kita bisa menerima, setiap kekotoran batin ini muncul karena ada sebab akibat.
Bahkan kualitas-kualitas batin yang baik juga muncul karena hanyalah sebab akibat. Nah, kecuali kita bisa melihat ya sebab akibat itu ya, terus kemunculan dan kelenyapannya tidak kekal ya. Bahkan orang yang sama ya, kalau kita lihat secara konsep dia orang yang sama. Tapi kalau kita lihat secara batin ya, dia berbeda-beda, tidak terus-terusan marah bukan? Atau tidak terus-terusan punya keyakinan, tidak terus-terusan mawas, tidak terus-terusan bijaksana ya. Jadi kebijaksanaannya juga muncul lenyap. Pada saat kebijaksanaannya muncul lenyap, kotoran batin bisa muncul ya. Jadi semuanya ada sebab akibat. Nah, begitu juga di dalam diri kita ya. Kualitas batin bagaimana bisa muncul? Kita bisa perhatiin. Kualitas buruk bagaimana bisa muncul? Apa sebabnya? Ya. Apa pemicunya kemunculannya? Terus pada saat muncul, apa yang terjadi? Manifestasinya seperti apa? Terus kualitas batin yang baik juga pada saat muncul, seperti apa rasanya? Ya, manifestasinya seperti apa? Momentumnya sejauh apa? Nah, semua itu kita bisa perhatiin. Jadi sebetulnya banyak PR kita ya. Sepanjang hari Anda bisa perhatiin, ini adalah sesuatu yang menarik ya, batin Anda adalah sesuatu yang menarik. Nah, semakin kita memahami internal, semakin kita bisa menerima eksternal. Ya. Nah, nanti pemahaman-pemahaman akan muncul ya. Semakin Anda bisa toleransi. Orang diri Anda sendiri juga ada baik dan buruk dan semuanya juga karena sebab dan akibat. Begitu juga orang lain. Ya, baik dan buruk bisa muncul dan kalaupun muncul itu karena ada sebab. Nah, kita masing-masing punya latar belakang yang berbeda, ya, punya sebab yang berbeda, punya karma yang berbeda, pendidikan, status dan lain-lain, cara didik dulu, ya. Nah, jadi itu mempengaruhi watak kita, kecenderungan kita, batin kita. Nah, jadi kalau kita bisa, ya, kalau kita paham apa yang terjadi di dalam, sama juga terjadi di luar, ya, kita bisa toleransi. Nah, kalau kita bisa berlatih sampai lihat kama ya, bahwa semuanya itu hanyalah sebab akibat, apalagi semua baik sebab maupun akibat hanyalah anicca, dukkha, anatta, asubha, membawa penderitaan ya. Nah, semakin kita bisa menerima kebenaran, nah nanti kalau semakin kuat kebijaksanaan kita, pemahaman kita, kotoran batin mungkin masih muncul, tapi momentumnya tidak akan jadi besar. Ya, karena pemahaman-pemahaman ini akan bisa meredamnya. Sadu, sadu, sadu. Ibu Memeng, terus semangat belajar Abhidhamma ya. Oke. Baik, Bante, waktu sudah menunjukkan jam 8.34, Bante. Masih ada 2 pertanyaan, Bante. Mohon saran, Bante. Oke, boleh 2 ini kita selesaikan dulu kok. Ya, baik, Bante. Oh, 2-nya banyak ya. Yang pertama dari Ibu Chi Lianhua. Ada 2 pertanyaan, Bante. Pertanyaan pertama, Bante, saya meditasi objek meta dengan mencatat dalam batin, semoga saya selalu sehat, jasmani dan mental, dan berbahagia, dan seterusnya. Sekarang kira-kira 5 menit sudah keluar air mata, dan setelah 1 jaman, sudah menetes sampai pipi bagian atas. Bisa keluar air mata sebab silau seperti ada cahaya terang di depan mata. Seperti ada yang menyenter di depan mata. Selain muncul cahaya silau, juga terasa angin dingin di depan wajah. Saya meditasi malam hari tanpa kipas angin. Apakah itu cahaya kebijaksanaan? Di Dhammadesana sebelumnya, Bante anjurin untuk melihat cahaya itu secara bijaksana. Maksudnya bagaimana, Bante? Apa yang harus saya lakukan, Bante? Cahaya itu terasa pedas atau perih di mata, dan juga menutupi objek meta. Besok malamnya, saya coba mencatat dalam hati cahaya itu, anicca. Akhirnya bisa berubah jadi gelap, plus cahayanya berubah seperti lorong cahaya. Garis-garis memanjang dari ujung depan ke mata. Ini artinya apa, Bante? Yang pertanyaan kedua adalah, cahaya kebijaksanaan apa? Apakah nimitta, Bante?
Terima kasih Bante Sukihoto. Oke, jadi waktu berlatih meta, ya, meditasi meta, objeknya adalah makhluk, ya, makhluk. Jadi kalau objeknya adalah makhluk, berarti cahaya ini bukan objek, ya. Nah, jadi cahaya kebijaksanaan atau kadang-kadang disebut sebagai cahaya konsentrasi, ya. Karena biasanya muncul itu karena setelah pikiran kita bisa terkonsentrasi. Nah, waktu konsentrasi semakin kuat, biasanya cahayanya akan semakin terang. Nah, tidak apa-apa ya, cahaya ini harusnya tidak mengganggu, ya. Jangan lihat dengan mata, ya. Fokuslah dengan batin, ya. Objeknya apa? Makhluk. Jadi misalnya ya, Anda renungkan semoga saya selalu sehat, bahagia. 5 menit air mata keluar. Nah, oke, Bante saranin ya, Anda jangan terus-terusan mengembangkan meta ke diri Anda sendiri. Itu pertama ya. Karena ngembangin meta ke diri sendiri nggak bisa mencapai konsentrasi yang kuat sekali. Jadi waktu Anda sudah bisa merasakan meta, ya intinya adalah kenapa kita menyebarkan meta kepada diri sendiri sebetulnya adalah untuk mempelajari. Karena dijelaskan bahwa kita itu orang yang paling kita cintai itu adalah diri kita sendiri. Ya, di dunia ini siapa yang paling kita cintai? Diri sendiri. Nah, oleh sebab itu pasti kita menginginkan kebahagiaan, kesehatan diri sendiri. Nah, kalau setelah kita dapat ya nuansanya atau rasa metanya itu ya, fenomena metanya itu, nah kita sekarang kembangkan niat tulus itu kepada makhluk lain. Nah, misalnya ke orang yang kita hormati dan lain sebagainya, atau secara general saja ya semua makhluk misalnya. Oke. Nah, objek ini nggak boleh hilang. Ya, objek bahwa persepsi bahwa makhluk itu tidak boleh hilang. Nah, jadi semoga semua makhluk bahagia atau semoga orang baik ini sehat, bahagia. Semoga orang ini sehat, bahagia. Nah, orangnya ini persepsi akan makhluk ini tidak boleh hilang. Nah, jadi mungkin aja ya muncul cahaya kebijaksanaan, bisa ada 2 meditator ya. Satu meditator katanya cahaya kebijaksanaannya ini mengganggu objek meditasinya, ada yang justru membantu objek meditasinya. Jadi kalau mengganggu ya, nah itu agak sulit memang meditasinya. Jadi tapi sama sekali hilang itu tidak boleh. Ya. Karena meditasi meta objeknya adalah makhluk. Ya. Bukan cahaya. Nah, jangan perhatiin cahaya itu. Di Dhamma Desana sebelumnya Bante Ajuroni untuk melihat cahaya itu secara bijaksana. Bante nggak bilang ya. Coba dicek lagi. Kemudian maksudnya bagaimana? Oke, karena Bante tidak bilang, jadi Bante tidak jawab. Oke. Apa yang harus saya lakukan Bante? Cahaya itu pedas, ya. Jadi itulah jangan dilihat ya seperti kita melihat dengan mata, karena mata ini mungkin ada batasannya ya untuk bisa menerima sejauh seterang apa objeknya. Tapi kalau batin dia enggak. Batin ini bisa menerima cahaya yang sangat terang. Ya, bahkan ya mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian menjelaskan bahwa ada juga cahayanya ya, cahayanya tapi lebih terang lagi katanya begitu ya daripada cahaya kebijaksanaan yang duniawi. Jadi yang adi duniawi katanya lebih terang daripada yang duniawi. Nah, tapi sebetulnya objek tersebut sendiri cahaya ini ya, cahaya ini bukanlah objek meditasinya ya. Nah, oleh sebab itu jangan lihat, hanya fokus dengan batin ke objek meditasi kita. Ya, objek meditasinya apa? Nah, untuk Anda meta. Ya. Terus Anda renungkan sebagai anicca, ya, terus hilang. Ya, kalau Anda ingin dia hilang, sebetulnya dia bisa hilang. Ya, kalau Anda mau ganti warnanya juga dia bisa ganti. Tapi ya, Bante nasihatkan kalau Anda ingin mengembangkan konsentrasi ya, jangan dimain-mainin ya cahayanya itu. Biarkan terjadi secara alami,
tidak perlu kita berusaha hilangkan atau ganti warnanya juga ya. Tidak perlu direnungkan sebagai anicca ya karena sekarang belum saatnya. Nah, jadi apapun yang muncul ya, misalnya fenomena seperti jadi gelap dan lorong dan sebagainya, itu jangan dihiraukan ya, fokus saja ke makhluk yang tadi Anda kembangkan terus meta. Nah, nanti Anda bisa merasakan terserap ya atau terkunci batinnya di objek meta ya. Nah, waktu itu bisa jadi ya cahaya kebijaksanaannya udah terang benderang. Nah, waktu itu juga bisa mencapai jhana. Jadi apakah cahaya kebijaksanaan itu nimitta? Tidak ya. Tidak selalu. Misalnya objek meditasi anapanasati ya, cahaya kebijaksanaan bisa jadi nimitta pada saat dia sudah bersatu, bergabung dengan nafas ya. Nah, itu anapanasati, tapi kalau untuk meta ya, meta sendiri tidak punya nimitta ya. Dijelaskan nimitta dalam meta atau tanda konsentrasi untuk meta atau tanda berhasil kita berlatih meta itu adalah sima sambedha namanya ya. Artinya kita sudah tidak mengkotak-kotakkan ya. Jadi cinta kasih tulus kita itu tidak hanya kepada orang yang kita hormati saja, tapi kita juga bisa kembangkan ke bahkan orang yang kita benci. Nah, kalau kita bisa mengembangkan meta ke siapapun ke objeknya ya. Nah, waktu itu kita mencapai namanya sima sambeda, artinya mendobrak batasan ya, mendobrak pintu dinding cinta kasih kita. Jadi cinta kasih kita itu ya universal, ke siapa aja bisa kita kembangkan, itu maksudnya ya. Nah, itu nimitta di meta bhavana, meditasi meta. Tapi bukan jadi objek meditasi waktu itu ya. Di sini nimitta bukanlah objek meditasi untuk meta. Objek meditasi meta adalah makhluk. Ya, siapapun makhluknya, ya nggak apa-apa. Sadu, sadu, sadu. Baik, Bante, ke pertanyaan terakhir dari Ibu Hirima. Wanami Bante, Bante pernah menjelaskan ketika saat masih dalam pikiran atau belum dilakukan atau tidak diucapkan, itu tidak menyebabkan pati sandi. Bagaimana dengan ekspresi wajah? Misal, di pikiran rasanya lucu, lalu kita tersenyum, tapi tidak komentar apapun. Apa senyuman ini menyebabkan pati sandi baru? Pertanyaan kedua, apakah pernah dijelaskan tentang jubah bikuni di masa Buddha? Apakah sama dengan jubah biku? Terima kasih, Bante. Ini Sele Hirima, ya mungkin ya, karena itu dia tanya soal jubah. Jadi oke, ya. Jadi kalau hanya di pikiran saja ya tidak bisa menyebabkan pati sandi, tapi pada saat lucu, kalau kita tersenyum tidak komentar, apakah senyuman ini bisa menyebabkan pati sandi? Ya. Nah, Bante ada cerita ya, Bodhisatta. Buddha sendiri ya, waktu menjadi Buddha kadang-kadang masih sakit kepala. Ya. Nah, kenapa ya? Karena di zaman dulu waktu masih Bodhisatta pernah terlahir ya sebagai pernah terlahir sebagai anak keluarga nelayan. Ya, desanya juga desa nelayan. Jadi waktu itu para nelayan panen ya, dapat banyak ikan. Terus potong ikan ya. Jadi kepala ikannya dipukul. Meskipun dia sebagai anak kecil ya, dia tidak ya memukul sendiri, tapi cuma senang gitu ya. Kayak seolah-olah menyetujui pemukulan tersebut ya. Nah, kadang orang ya meskipun kita lihat dipukul, kita bisa seperti tidak bisa menerima ya, itu dipukul seperti itu ya. Kita seolah-olah juga merasakan penderitaan si ikan. Nah, itu beda ya. Tapi kalau orangnya pukul-pukul gitu ya. Nah, jadi itu dia seperti menyetujui ya. Nah, karena kekuatan kama itulah ya padahal tidak memukul sendiri. Nah, jadi seperti itu ya tidak membuahkan pati sandi. Ya, tidak bisa. Karena hanya di pikiran saja. Nah, tapi hati-hati ya. Di salah satu ya
manokama, ya, 10 akusala kama patha, ya, 10 hal yang bisa membuahkan patisandhi. Itu salah di 3 hal, itu adalah mano, ya, manokama. Jadi kama yang dilakukan di pikiran. Apa Bante pernah jelasin ya? Bante jelasin di kelas Abhidhamma ya. Mungkin di sini belum jelasin ya. Jadi ada 3 hal, yaitu abhija, ya. Kemudian Byapada dan Micaditi. Ya. Nah, kalau abhija, ya, abhija di sini adalah keserakahan yang kuat. Ya. Keserakahan yang kuat meskipun hanya di pikiran saja bisa membuahkan patisandhi. Tapi kuat di mana? Misalnya kalau ngelihat barang orang lain, oh barang itu bagus ya. Nah, keserakahan seperti itu nggak bisa. Ya. Nah, tapi waktu berpikir bahwa bagaimana biar jadi milik saya. Nah, barang orang kita mau maruk ya, mau jadi milik saya. Nah itu jadi abhija. Nah yang seperti ini katanya bisa berpotensi ya jadi patisandhi. Kemudian dosa juga marah ya. Pada saat kita lihat orang, kita mau bagaimana orang ini biar jatuh, biar mati, biar celaka dan sebagainya ya. Nah ini meskipun hanya di pikiran saja ya, keinginan jahat seperti itu juga termasuk ya bisa menghasilkan patisandhi. Dan juga micaditi ya, pandangan salah yang kuat ya. Ya misalnya apalagi yang tidak percaya kama ya, tidak percaya sebab kama, tidak percaya akibat kama ya, sebab akibat dia tidak percaya. Nah, micaditi yang seperti ini bisa katanya menghasilkan patisandhi. Nah, jadi dengan senyuman ya, senyuman itu sebetulnya adalah kaya kama loh ya. Jadi kalau di Abhidhamma itu masuknya kaya winyati ya, senyuman itu. Jadi bukan waci winyati ya, bukan dari masuk isyarat tubuh ya, masuk isyarat tubuh. Oleh sebab itu kayak misalnya arupa Brahma yang nggak bisa tersenyum ya, karena senyuman sendiri butuh materi. Ya. Nah jadi apakah bisa menyebabkan patisandhi? Berarti bisa atau enggak? Nah, Anda bisa jawab sendiri ya. Kemudian jubah bikuni ya di masa Buddha. Apakah sama dengan jubah biku? Ada beberapa yang sama, ada beberapa yang berbeda ya. Nah, kalau dari segi warna ya, dari segi pola itu sama. Ya, Buddha tidak menjelaskan secara terpisah ya jubah bikuni, tapi bikuni punya jubah dalam namanya ya. Sangkica kalau nggak salah ya. Jadi itu biasa untuk menutup dada. Ya. Nah kalau biku ya, biku zaman dulu itu tidak punya dalaman. Ya. Kalau biku zaman sekarang kebanyakan ya sudah punya dalaman. Jadi karena kenapa? Sama aja zaman dulu ya bikuni waktu tidak pakai dalaman ya. Jadi kadang jubahnya itu kan ketiup angin. Nah kelihatan ya. Jadi waktu semenjak itu Buddha izinkan untuk pakai penutup dada dalamannya ya. Nah kalau biku zaman sekarang juga pengalamannya sama ya. Kadang khususnya kalau pergi ke naik pesawat ya harus taruh bagasi di atas. Nah kadang-kadang ya kelihatan. Jadinya biasanya kebanyakan biku zaman sekarang pakai dalaman, tapi biku zaman dulu enggak ya. Di zaman dulu bahkan di dalam wihara pun ya, kalau misalnya kerja ya, ada kemungkinan ya mereka tidak pakai atasan, hanya pakai jubah bawah saja, sarung bawah saja ya. Jubah atasnya enggak dipakai pada saat misalnya bekerja, menyapu dan lain sebagainya. Di dalam wihara enggak selalu dipakai ya. Nah itu jubah bikuni sama enggak, warna, pola sama ya, tapi ada beberapa jubah yang hanya dipakai bikuni, tidak dipakai biku ya. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih Bante Anumodami. Demikianlah akhir dari sesi tanya jawab kelas Abhidhamma malam ini. Untuk pertanyaan yang baru masuk dan belum dibahas, kita akan bahas di kelas berikutnya.
Terima kasih Kalamita yang sudah berpartisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Kalamita, mari kita semua bersikap anjali. Dengan segala kerendahan hati, mari kita memohon maaf kepada Bante Nyanu Kamsa atas kesalahan yang pernah kita lakukan, baik melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan, sebelum dan selama kelas Abhidhamma berlangsung. Mari kita bacakan bersama-sama. Okasa wandami bhante. Suki hotu nibbana sapacaya hotu. Maya katang punyang samina anumoditabang. Sadu sadu anumodami. Samina katang punyang mayhang databang. Sadu anumoditabang. Sadu sadu anumodami. Okasa dwaratayena katang sabang acayang hamathame bhante. Kamami kamitabang. Sadhu okasa hamami bhante. Suki hotu nibbana sapacaya hotu. Selanjutnya, marilah kita limpahkan jasa kebajikan yang telah kita lakukan dengan pelimpahan jasa yang akan dibimbing oleh Bante Nyanu Kamsa. Mari kita semua bersikap anjali. Oke, sekarang waktunya kita melakukan pelimpahan jasa. Dari jasa kebajikan, menjalankan moralitas, berdana, berdiskusi dhamma, mendengarkan dhamma, bermeditasi. Semua jasa kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga dan teman-teman yang sudah meninggal. Semoga mereka bisa ikut berbahagia. Dan semoga jasa kebajikan ini juga kita limpahkan kepada makhluk-makhluk yang tidak terlihat maupun yang terlihat, kepada para dewa yang melindungi Buddha Sasana, yang melindungi kita semua. Dan juga tidak lupa, semoga jasa kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin, mencapai kebahagiaan sejati, Nibbana. Marilah bersama-sama kita melimpahkan jasa. Eta wata ca amhehi sambhatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabe bhuta anumodantu sabe satta anumodantu sabba sampati siddhya idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me nyati nang hotu sukhita hontu nyatayo. Idang me punyang asawa kaya wahang hotu. Idang me punyang nibbana sapacayo hotu. Mama punya bhagang sabasatanang bhajemi. Sabe me samang punya bhagang labhantu. Sadhu. Sadhu, sadhu. Kali ini mari kita bersama beraspirasi. Dengan kebajikan ini, semoga ajaran Buddha bertahan lama dengan mengucapkan Buddha Sasanang Cirang Tithatu sebanyak 3 kali. Mari kita ucapkan bersama-sama. Buddha Sasanang Cirang Tithatu. Buddha Sasanang Cirang Tithatu. Buddha Sasanang Cirang Tithatu. Sadhu, sadhu, sadhu.